Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga Bapak Ibu semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Kembali kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin atas nikmat iman yang Allah karuniakan sehingga ringan langkah kaki Bapak Ibu menuju masjid yang kita cintai ini. Duduk menjelang waktu syuruk, semoga segala apa yang Bapak Ibu lakukan ini menjadi sebab bila doa selama ini tidak dikabulkan oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang dalam keadaan sulit mudah-mudahan dimurahkan hidupnya oleh Allah. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan ringannya lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Memang tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu, selama kita bergaul, berteman, pasti kita akan melihat orang yang pengalamannya jauh di bawah Bapak Ibu. Itu udah jelas tuh Pak. Bisa jadi ilmu agamanya lebih banyak dari Bapak Ibu. Bisa jadi cara Bapak Ibu mendidik anak lebih baik daripada orang lain. Kendati pun demikian, Rasulullah menyuruh kita sekalipun banyak kelebihan untuk tetap rendah hati. Itulah yang susahnya tuh Bu. Awak ingin kadang Pak keberhasilan tuh orang tahu Pak. Kehebatan kita mendidik anak kita ingin orang tahu. Kehebatan kita menjadi istri yang solehah itu seperti apa kita ingin orang tahu. Nah itulah yang dibatasi di dalam Islam ini Bu. Apa kata Rasulullah? Allah mewahyukan kepadaku agar rendah hati terhadap orang lain. Tidak ada yang boleh merasa lebih tinggi daripada orang lain. Nah itu tuh yang harus kita ingat terus Pak. Selalu menganggap bahwa lebih pun aku, banyak orang yang lebih daripada aku. Itu yang harus kita ingat. Sebab Pak, kenapa sifat ini berbahaya kalau sempat ada di dalam diri orang-orang mukmin ini? Karena yang pertama kali kata para ulama yang mengatakan aku lebih baik daripada dia itu adalah iblis. Jadi waktu dia disuruh sujud kepada Nabi Adam, iblis mengatakan ana khairum minhu. Aku kau ciptakan dari api sementara dia dari tanah. Jadi selalu merasa api lebih baik daripada air. Nanti air bilang air lebih baik daripada api ya itu. Nah, dan Bapak Ibu harus tahu bahwa yang paling soleh dulu di surga itu adalah iblis Pak. Jadi ini penyakit orang soleh dan solehah nih Pak. Iblis itu Bu paling dekat sama Allah. Orang dalam di bawahnya itu Pak. Jadi kalau kita lihat dalam kitab Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir rahimahullah, kalau malaikat butuh apa-apa kepada Allah itu melalui iblis Pak. Kuat nih Pak. Cuman itulah Bu, ternyata kalau kita udah soleh dan solehah itu ada sifat ini akan masuk ke dalam diri kita. Tahu mama daripada kamu. Itu bahasa sehari-hari itu Pak. Orang tua yang mengatakan itu ke anak berarti mama lebih baik daripada kamu. Itu tuh udah kena kita semua ya Bu. Salah satu yang menyebabkan ilmu susah masuk itu para ulama meletakkan yang pertama apa Pak? Merasa lebih baik daripada orang lain. Itu bahasa sehari-hari kita keluarkan. Dari cara wajah kita, misalnya orang berbeda pendapat Pak kan, dari wajahnya aja bisa dia mengatakan kau bodoh, aku pandai. Dari wajahnya bisa lah Pak, dari mimik wajah. Ketika
saya melihat orang menegur di kamar mandi ada laki-laki yang kencingnya berdiri. Memang kan dalam Islam ini sunnahnya jongkok, Pak. Karena salah satu kelebihan secara kesehatan laki-laki yang pipisnya jongkok, dia terhindar dari penyakit prostat. Itu, Pak. Cuman kalau Bapak ke mall, tempat pipisnya tegak, janganlah Bapak amalkan hadis ini jongkoklah Bapak di tempat tegak, macam beruk lah nanti, Pak. Jadi kalau memang posisi udah berdiri, ya udahlah, berdirilah. Jadi dia pas melihat ada laki-laki yang kencingnya berdiri, langsung dia ngomong, "Terkencing kau berdiri, kena lah lentingan pipis kau tuh ke kain kau, tuh kau bawa sembahyang, mana sah?" Yang dia bilang tuh betul, Bu. Cuman yang tidak tersirat, aku tahu kau bodoh, kan itu sebetulnya, Pak. Cuman itu yang tidak diucapkan ya, Bu. Jadi sebenarnya banyak kita yang udah kena penyakit ini nih, Pak. Kau udahlah bodoh, tapi tidak tahu kau. Itu salah satu bahasa sehari-hari, Pak. Kadang pemerintah nih tidak terpikir sama otaknya tuh. Itu tiap hari itu, Pak. Tiap hari kita ngomong MBG yang jelas-jelas tuh, Bu ya. Pokoknya Bapak Ibu lah yang lebih baik daripada orang lain gitu. Orang seharusnya kan ini, Pak ya. Kadang program itu dibuat bagus, yang kurang ajar kan yang di bawah-bawah kadang kan, pelaksana gitu, Bu kan. Cuman yang kena tetap yang membuat kebijakan. Jadi ini setiap hari. Itulah makanya Pak, Bapak kalau dengar pengajian, waktu mendengar tuh Bapak tak ingat, Pak. Tapi setelah lepas dari pengajian tuh, Bu, ditanya orang tidak ada yang terjawab sama kita, Pak. Apa kaji Ustadz tadi? Pokoknya kita harus rendah hati. Itu apalagi, payahlah saya mau menyampaikan, dia panjang daripada memang tidak tahu lagi, Bu. Pesan Imam Malik kepada Imam Syafi'i, karena dia Imam Malik sedang ngajar, Imam Syafi'i main apa, Pak? Main ludah, Pak, pakai telunjuk, gosoknya ke tangannya, Bu. Jadi marah Imam Malik, "Idris, kemari dulu. Kau orang belajar sibuk main telunjuk sama air ludah, kotor tuh. Maaf guru, aku tidak bisa membeli buku, jadi aku mencatatnya di tanganku pakai air ludah. Setelah itu aku hapus." Itulah kecepatan hafalan Imam Syafi'i. Apa pesan Imam Malik? "Aku melihat cahaya di hatimu, jangan kau kotori dengan maksiat." Nah, maksud maksiatnya di situ apa, Pak? Ketika merasa lebih baik daripada orang lain. Itu yang menyebabkan susah lengket ilmu itu, Bu. Kadang udah dicatat atau timbul kemalasan untuk belajar sebab itu, Pak. Karena kita tuh kalau udah banyak ngaji itu, Bu ya, itu udahlah itu, Pak. Udah paling best lah. Orang tuh rendah aja tuh, Bapak Ibu udah rajin ke masjid, udah rajin apa, udah merasa penghuni surga lah, Pak. Wah, nggak ada lagi. Sehingga mudah kita menilai-nilai orang lain jadi. Orang misalnya baru pandai dia sholat, Bu, nampak gerakannya cepat nih. Kata Rasulullah, orang sholat macam ini mati masuk neraka nih, Pak. Ada di sini tuh. Udah dimasuk-masuknya orang dalam neraka, Pak. Kadang orang tuh belum pandai lagi, Pak, belum tahu dia lagi. Nah, jadi ini hati-hati, Bu ya, merasa jadi orang tua yang baik. Mama dulu, kan itu, Bu ya. Kalian tuh berapalah kalian tahu baru soal hidup nih. Mama, hampir tiap hari itu. Tengok suami siapa tuh tahu papa. Papa masih juga macamnya dibanding laki dengan orang kadang, Pak kan. Papa udah tua, udah pensiun, mana ada usaha. Gunakan otak papa, mama aja yang perempuan. Ada. Azab lah tuh atuk nih kadang pensiun, kan. Nah, kalau udah pensiun tuh, Pak, pandai-pandai sering nengok cara bikin kopi ya, Pak ya. Kadang nggak dibuat lagi, Pak. Kadang apa namanya nih, Bu ya. Udah tua-tua nih kasihan yang ada lagi, Pak. Cinta udah habis, Pak. Jadi Bapak harus siap-siap aja gitu. Nah, kemudian, Bu, yang kedua, kenapa kita tidak boleh merasa lebih baik daripada orang lain? Karena kita tidak tahu derajat kemuliaan seseorang di sisi Allah.
Bisa jadi kita anggap orang itu biasa, tapi dia mulia di sisi Allah. Nah, jadi Pak, Uwais Al-Qarni itu Bu, tidak dikenal orang di Yaman tuh, melainkan orang kenal dia hanya orang miskin yang rajin beribadah. Kan cuman itu orang Yaman tahu Pak, soal Uwais Al-Qarni. Sementara kata Rasulullah kepada Umar dan Ali, akan hidup, akan datang setelah aku wafat nanti seorang pemuda yang berasal dari Yaman. Dia tidak terkenal di bumi, tapi dia sangat terkenal di langit. Kalau kalian jumpa pemuda itu nanti, minta doa kepadanya. Begitulah Rasulullah mengajarkan sahabat rendah hati itu. Walaupun ya Umar, Ali dijamin masuk surga itu Pak, jumpa Wais minta doa. Bagaimana ciri-ciri Wais itu ya Rasulullah? Dia ada bekas penyakit kusta sebesar koin di perutnya. Itulah tandanya itu Pak. Di Yaman dia biasa aja, malah orang geli dekat dengan dia Pak, karena dia sebelum tinggal sebesar koin penyakit kusta itu kan badannya penuh penyakit Pak, tapi tidak pernah mengeluh, tidak pernah merasa dibebani oleh Allah dengan cobaan sakit itu. Itu amalan tinggi itu Pak. Ini kita sakit kepala aja udah buat story di WA kadang Pak, menampakkan salon pas tuh ya. Ya Allah, sabarkanlah hambamu ini. Itu captionnya Pak kan. Nah, itu sakit kepala baru tuh Pak. Dia check up ke rumah sakit pun bikin status kadang-kadang Bu. Rumah sakit dulu ya guys, mau periksa. Sempat ibu di Facebook, waktu ibu periksa penyakit tuh 100 orang ngasih jempol Bu ya. Kanker otak ibu dibuatnya. Karena suka orang bapak ibu sakit. Atau di Instagram dikasih orang love banyak-banyak Pak, berarti kan orang cinta dengan bapak sakit tuh Pak. Awak itu yang ditunggu Bu, makin banyak komentar, like, makin suka kita, itu tambah hancur hidup kita tuh Pak. Tambah sakit lah jadinya Pak, tambah parah Bu jadinya. Jadi amalan Wais ini, dia punya penyakit tapi tidak pernah mengeluhkannya kepada siapapun. Yang kedua, kecintaannya kepada orang tua sama dengan sayang orang tua kepada anak. Itu tinggi tingkat cintanya Pak. Habis itu rajin beribadah lagi Bu. Nah, waktu rombongan dari Yaman datang untuk berhaji ke Mekah, jadi Umar dan Ali datang ke rombongan haji Yaman ini Pak. Siapa di antara kalian yang berasal dari suku Al-Qarani? Tegak suku Al-Qarani. Yang mana namanya Wais? Ketawa orang-orang Yaman tuh Bu. Dia ada kami bawa Khalifah, cuman untuk jaga-jaga ternak aja. Kata Khalifah Umar, tahukah kalian siapa Wais di sisi Allah? Minta ampun dia, selamat kalian dua kampung. Itulah doa anak yang berbakti kepada orang tua tuh. Orangnya biasa ya. Kalau kita kan menghargai orang, kalau dia ilmu agamanya banyak, kemudian dia sering ceramah, kemudian pengikutnya banyak, dia rajin sholat, itu anggapan kita Pak. Kita memandang hanya bisa secara lahiriah. Itulah baiknya manusia nih Pak. Dia ditengoknya lahiriahnya. Tapi di sisi Allah, Bapak Ibu mungkin masih ingat ada 3 orang yang memiliki amalan besar tapi akhirnya masuk neraka. Yang pertama orang mati syahid. Orang memandang dia mati syahid. Siapa sahabat Rasulullah yang mati syahid masuk neraka? Kira-kira Min'am, Qotsman. Itu sahabat menyangka Bu ya, Qotsman itu waktu perang Uhud itu mati syahid tuh Pak. Semua sahabat mengatakan beruntung Qotsman ya Rasulullah, dia mati syahid. Kata Rasulullah tidak, Qotsman di neraka. Terkejut sahabat Bu. Kenapa begitu ya Rasulullah? Jadi waktu dia ditusuk musuh, dia tidak mati sebetulnya Bu. Cuman dia ingin dikatakan orang mati syahid, ditambahnya tusuknya Pak. Jadi matinya bunuh diri. Orang memandang kan mati syahid Pak. Kemudian Kirkirah
kena panah lehernya Pak. Wah, semua sahabat deh beruntung Kirkirah sedang menjalankan tugas yang dikasih Rasulullah. Kata Rasulullah, Kirkirah di neraka. Dia ada ngambil mantel waktu perang Khaybar, harta itu belum dibagi, dan dicurinya Pak mantel Pak. Mendengar itu Bu, ada yang ngantarkan sepatu, ada yang ngantarkan sendal, tali. Tali ini pun kalau kalian ambil, ini jadi bahan bakar api neraka. Awak lebih daripada tali Bu, semen, aspal, daging kurban, MBG, banyak lagi Pak. Awak merasa itu dosa kecil ya. Sementara ini hanya masalah perkara mantel aja yang diambilnya Pak, kena. Jadi orang manusia boleh menyangka ini ustadz nih masuk surga nih, ini baik nih, ini banyak amalannya nih. Tapi ternyata yang kedua yang masuk neraka besok siapa Pak? Para ustadz, para ulama. Udah diperlihatkan Allah surga, dengan apa kalian mendapatkan surga ini? Kami menuntut ilmu agama ya Allah, mengajarkan orang agar dekat kepadamu. Semua itu kami lakukan karenamu ya Allah. Kata Allah, bohong. Kalian belajar agama supaya kalian dimuliakan orang, dan dengan ilmu itu kalian saling berdebat satu sama lain. Terbukti enggak sekarang Pak? Pokoknya kajian aku lah yang hebat, aku berdalil, kau tidak. Kan seperti itu tibanya Pak. Jangan duduk di ustadz itu karena dia tidak berdalil ini segala macam. Pokoknya merasa dia lebih baik daripada orang lain. Menurut pandangan manusia, ini ustadz baik nih, ini masuk surga. Tapi belum tentu di sisi Allah Pak. Kemudian yang ketiga siapa Bu? Orang dermawan, rajin sedekah. Manusia menyaksikan dia rajin sedekah. Tapi kata Allah, kalian bohong. Kalian melakukan itu agar kalian dibilang orang dermawan. Kalian sudah mendapatkan pujian itu di dunia. Cobalah cek di hati kita nih Pak. Sudah nyumbang kadang Bu, diceknya Bu, di papan tulis belum ada tulisan lagi. Kemarin Ibu ada nyumbang tuh. Itu aja ditanyakan sama pengurus, tolonglah tulis sumbangan Ibu kemarin. Ibu bukannya ndak ikhlas, cuman kan harus jelas. Memang bahasanya seperti itu Pak kan. Yang tahu sebenarnya kan hati kita Pak. Ada orang Bu habis nyumbang lupakan. Ada orang ndak, dia ingin tahu orang. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menyumbang, nunjuklah Bapak nih Pak, hamba Allah 2 juta. Pak Peri 2 juta, kan nampak juga orang yang apa pakai hamba Allah lah tadi, jelas ya. Itu misalnya seperti itu. Belum tentu yang memakai nama itu tidak ikhlas Pak. Kadang yang memakai nama justru ikhlas daripada yang buat hamba Allah. Kan kita tidak bisa tahu Bu. Jadi bisa jadi di mata manusia dia tinggi, tapi di mata Allah nol. Karena kita tidak tahu tingkat cara Allah memuliakan manusia. Jadi memang agak berat nih Pak, karena ini kejadian nih hari-hari yang kita rasakan. Kemudian kata Umar sama Ali, di mana Wais Al-Qarni sekarang? Ditunjukkanlah Pak. Begitu berjumpa dengan Wais, aku Umar dan ini Ali. Dipeluk oleh Wais, kalian sahabat-sahabat Rasulullah yang mulia, yang selalu menemani Rasulullah. Wais, kami pernah dipesan oleh Rasulullah, kalau jumpa kau minta doa. Terbalik nak khalifah, seharusnya kan aku yang minta doa kepada kalian karena kalian sahabat Rasulullah. Tidak Wais, ini pesan Rasulullah. Doa apa yang harus aku panjatkan? Mohonkan kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa kami Wais. Itu Pak, sahabat yang udah jelas masuk surga aja Bu merasa banyak dosa Pak. Kita yang belum apa-apa nih lagi Bu banyak merasa banyak kealiman yang telah kita lakukan. Itu tuh kena ya Pak. Dan dulu pernah Bapak Ibu kan tahu hadis ini masyhur Bu. Pelacur yang kehausan di tengah padang pasir. Kalimatnya dalam hadis itu pelacur loh Pak. Susah payah mencari sumur air, dapat sumur air, susah payah pula dia turun ke bawah,
Tidak ada timba, pakai sepatu kulitnya dia tampung air itu. Susah payah pula dia naik ke atas. Pas sampai di atas belum sempat minum, nampak dia anjing yang kehausan. Dikasihnya minum anjing itu, apa kata Rasulullah? Allah ampuni dosa pelacur itu. Keikhlasan dia, Bu ya. Jadi kalau kita kan Pak, kalau tetangga Kristen nggak usah bantu lagi, biar aja lah agamanya bantu. Sementara lah di sini Pak, anjing haus aja kita kasih minum berpahala kita Pak. Cuman jangan gara-gara inilah melihara anjing lah Bapak. Jangan ini nanti salah lah mengerti kan itu Pak. Jadi berbuat baik sama binatang pun yang najis pun ternyata dicatat Allah sebagai amal kebaikan. Nah, gimana kita mau kau dimasuk neraka nih? Asal dengan pelacur aja Pak. Berbuat baik itu aja masuk surga. Kita berbuat baik belum tentu kadang masuk surga lagi Bu. Sebab banyak betul lapanya Pak kan di hati kita nih. Kalau 2000 nyumbang ditutupnya tangannya masuk kotak Bu. Tapi kalau 100, Dek tolong kotak ya. Kotak. Nampaklah 100 nih Pak ya. Kalau nyumbang sikit-sikit, itu berbisik kan, saya 50.000 dari apa untuk almarhum. Tapi kalau 5 juta ke atas tuh Bu, jarang orang tidak minta diumumkan tuh Pak. Payah tuh Pak. Susah Bu. Adalah Bapak ini udah latihan dia Bu. Aku pokoknya tidak pakai nama hamba Allah dan tidak ada orang tahu. Jadi nyumbangnya lewat apa aja Pak, bisik aja. Dari saya 5 juta Pak. Tertulis ada tapi orangnya tidak tahu gitu Pak kan. Udah 3 bulan datanglah bapak yang lain ngomong, Pak Haji, ya minta maaf nih Pak Haji ya. Pak Haji ada masalah sama pengurus masjid? Enggak. Apa gitu? Biasa di papan donatur tuh ada nama Pak Haji tiap bulan. Ini udah 3 bulan enggak ada lagi. Tutup mulut kau. Hamba Allah yang 5 juta, 7 juta itu siapa kau bilang? Kalau ada aku siapa lagi? Kan tersebut sama aku nih ha. Kan inilah gaya Pak kan. Kena juga Pak, susah Pak. Itu Bu ya. Jadi tolonglah orang-orang yang sudah soleh dan soleha waspada ini, karena ini hanya penyakit untuk orang soleh dan soleha. Preman tidak akan dapat penyakit nih Bu. Dia tahu kotor, maka kalau orang-orang preman kalau cerita agama kusuk dia mendengarkannya Pak, karena dia tahu aku bodoh. Cuman kalau kita yang udah di masjid rajin mengaji, itu yang bahaya betul. Ibu-ibu kalau udah belajar tahsin, tajwid, itu paling suka mengoreksi bacaan imam tuh Pak. Agak kurang khusyuk saya sholat sekarang di masjid karena makhraj huruf imam itu agak kurang kena ya Kak ya. Yang seharusnya kan tebal. Udah mulai lah Pak. Dulu siapa aja di imam Bu duduk di belakang ikut terus Pak. Udah berilmu mulai sejak ikut tahsin tuh Pak tidak ada lagi Pak. Ibu tahu enggak, lain guru tahsin, lain cara ngajarnya. Makanya saling berdebat satu sama lain Pak. Ada ustadz di Jakarta sering betul mengkritik Qori dan Qoriah. Dia enggak apa Pak, beda-beda nih Pak. Ibu kalau dengar Imam Afrika mungkin ketawa-ketawa ngakak ibu jadi makmum mungkin ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Mana jelas Pak, mana panjang mana pendek? Bacalah, dengarlah Bu Imam Afrika. Karena lain dialek, lain irama, lain, itu mempengaruhi semua tuh Bu. Cuman kalau untuk orang yang memang ingin belajar, dengan ilmu itu kan mulia dia sebetulnya Pak. Tapi bukan untuk mengoreksi orang, tapi untuk lebih membaguskan diri sendiri. Bapak Ibu diajarkan tahsin, alhamdulillah tuh Pak. Apalagi mau pula Pak kan, bagus tuh Bu. Cuman kadang gigi atuk ini kadang tinggal 2 lagi, udah berembus-embus huruf. Itu tuh kadang jadi kendala tuh Pak. Ada yang mau terbang gigi palsunya nyebut dot tuh Pak kan, tanggal dia. Nah jadi ini yang kedua Bu, karena kemuliaan di sisi Allah itu beda dari pendapat manusia. Kemudian yang ketiga, merasa lebih baik itu adalah benih daripada merasa suci. Merasa suci ini Pak ya,
Rasulullah sudah mengingatkan, janganlah kalian menyatakan diri kalian suci. Sesungguhnya Allah lebih mengetahui keberadaan yang baik di antara kalian. Itu Pak yang kita sering dengar, jangan kau sok suci, itu betul tuh Pak. Kalau menasehati orang macam orang tidak pernah berdosa. Mama sebaya kalian ni, ndak senakal kalian ni mama, ndak becek cewek mama, kerja mama, berbakti mama sama orang tua, membantu mama di rumah. Ini kalian ya Allah ya Rahman ya Rahim. Penasaran anak ditanyanya ke tantenya, Bu. Iya baik mama dulu. Ndak tanggung jahat mama kau lagi. Cewek aja kerjanya. Kan air buah tidak akan jauh jatuh dari pohonnya, Pak. Cuman kita lupa. Ingatnya kita ini kan yang baik kita aja, Bu. Rata-rata orang, Pak, kurang apa saya lagi Ustadz. Pokok asal cerita tuh dialah yang banyak baiknya. Orang aja yang salah. Itu udah pasti itu, Bu. Hampir semua manusia hanya bisa mengingat kebaikannya. Tapi kalau untuk menceritakan keburukan orang, bisa dia, Pak. Tapi coba tanya, keburukan ibu kira-kira apa, Bu? Enggak pula ada rasanya. Pasti itu, Pak. Semua orang, laki-laki pun gitu juga. Lebih susah dia menilai diri dia daripada menilai orang lain. Kalau nilai orang, Pak, kita ini pandai semua, Pak. Gimana menurut Ustadz Pak Prabowo tuh? Dia tuh macam ahli betul tuh, Pak. Coba Ustadz apa kira-kira keburukan Ustadz? Waduh, apa ya? Pasti semua orang paling sulit mencari keburukannya sendiri. Orang banyak sok suci itulah, Bu. Jadi kalau dia menasehati orang makanya tidak masuk karena dia sendiri sebetulnya gudang dosa. Bisa jadi ibu orangnya tidak mengambil makanan di masjid. Bisa jadi ibu tidak ada mengambil kue. Tapi bisa jadi dosa ibu lebih besar daripada orang yang suka ngambil kue. Ibu bisa pegunjing itu lebih parah lagi, Pak, kan? Memang ngambil kue enggak. Jadi semua kita ini berpotensi membuat dosa yang lebih besar daripada orang lain skalanya tanpa kita ketahui, Bu. Jadi semua kita ini, Pak, bisa jadi kita nasihati orang. Kalian tuh jadi anak, patuhlah sama orang tua, sholat kalian, berbakti kalian sama orang tua. Itu untungnya untuk kalian. Datang anak bilang, gimana dia mau nasihat masuk Ustaz, dia udah 5 kali masuk penjara Ustaz. Itu ya kasusnya, dia tidak bisa berubah awak lagi nasihatinya. Makanya anaknya melawan. Anak kita melawan tuh Bapak Ibu karena dia tidak menengok teladan di diri kita, Pak. Orang makin ngaji makin lembut hatinya. Dia makin ngaji, Bu. Jangan kalian nonton TV. Nonton TV kalian hiasi hidup itu dengan ibadah. Jadi tidak nyaman orang malah di rumah, Pak. Bagus Bapak aku tidak ngaji dulu lagi. Dulu waktu tidak ngaji ramah dia di rumah, sayang dia sama istri, baik-baik dia ngomong. Ini nampak istri megang HP berzikir bawa mah. Jangan kita terpesona dengan dunia, mana masuk. Sedangkan kita aja prosesnya untuk jadi baik supaya payah dulu, Pak, membantah-bantah dulu. Langsung ditanamkannya ke istrinya macam itu. Ada yang sampai jangan bergaul lagi, jangan ikut pengajian selain pengajian ini. Pokoknya udah apa, Pak, dikurungnya betul, Bu. Hidup dia itu eksklusif. Mungkin dia tidak melakukan dosa yang lain, tapi membuat seperti itu, Pak, itu lebih besar dosanya jadinya. Merasa dia lebih hebat daripada orang lain, itu udah fatal tuh, Bu. Jadi makanya janganlah sok suci. Kalau kita tidak sok suci itu, Bu, akhirnya nasihat sampai ke anak itu kita tahu. Aku dulu waktu sebaya dia memang agak payah aku dikasih tahu. Macam mana dulu orang tua aku ngasih tahu aku, makanya aku melawan. Oh karena ini. Akhirnya kita pun bisa jadi orang tua yang bijaksana, Pak, mengajar anak. Tidak kita aja yang baik terus, Bu. Ada saya tengok cucu melawan betul sama neneknya, Bu. Saya bilang jangan lawan nenek itu, memang harus dilawan Ustaz, kelakuannya itu. Jadi nenek ini madara, Bu. Diajaknya kelahi cucunya itu. Tengoklah Ustaz, melawan dia sama saya. Nenek itu yang minta dilawan, Pak, kelakuannya. Ada aja yang diganggunya cucunya itu, Pak. Masukkan cucunya Onda ke rumah, Bu. Udah jelas Onda itu masih panas, masuk ke rumah panas lah rumah ini jadinya. Dikeluarkannya, tengok anak kau tweet,
Onda di luar juga baru hari udah malam. Apa yang mau dibuat Pak? Tadi dalam salah, luar salah. Itulah kita tuh Bu. Cepat suami pulang, cepat abang pulang, lambat dia melambat abang pulang. Apa mau dibuat Pak kan? Jadi nasihat kita tidak masuk itu kadang kita sendiri banyak kesalahan, tapi kita sok suci. Itu maka kata Rasulullah, jangan kalian sok suci. Kita ini berpotensi berdosa semua Pak. Bapak ibu duduk di pengajian ini aja, ini berdosa nih Bu. Sebetulnya, ini dalam tanda kutip nih Pak, pinggang sakit, mata mengantuk, kaki kepocongan, asam urat, tidak bisa melipat kaki. Wah, kan berdosa kita sama diri kita tuh Pak. Cuman ditutup oleh apa Bu? Pahala duduk di majelis ilmu. Itulah penutup dia tuh Pak. Sama dengan jihad fisabilillah. Nanti ditutup dengan sholat suruh, umroh dan haji mabrur sempurna. Jadi tidak ada kita yang tidak berdosa Pak. Itu yang pernah dulu saya sampaikan Bu, waktu kita mengkaji ujub yang di bab pertama. Udah 70 tahun dia beribadah, tidak pernah berbuat dosa. Apa kata Allah? Masukkan dia ke dalam surga karena rahmat dan kasih sayangku. Oh tunggu ya Allah, kok aku masuk surga itu karena rahmat dan kasih sayangmu, kok enggak karena amal ibadahmu ya Allah? Dia menganggap amal ibadahnya yang harus dihitung. Banyak nih, aku tidak pernah berbuat dosa. Kata Allah, angkat dia balik. Muak lah aku nengok dia nih. Timbang betul amalnya tuh. Mana lebih berat, amal kau atau nikmat aku? Tidak usah banyak-banyak lagi. Sebiji mata aja timbang. Ternyata lebih berat mata itu ditimbang Allah daripada amal ibadahnya yang 70 tahun. Masukkan dia ke dalam neraka. Ampuni aku ya Allah. Masukkanlah aku ke dalam surga karena rahmat dan kasih sayangku. Kenapa lebih berat mata itu daripada amal ibadahku? Kata Allah, mata silahkan kau berbicara. Kata mata, ini ngantuk aku dibuatnya ya Allah. Kadang aku udah ngantuk, dipaksanya juga ibadah. Macam kita ini lah sekarang nih Bu. Sakit aku ikut dia nih. Waktunya aku istirahat, dia ngaji juga lagi malam. Kan sering Bapak Ibu nih tidak bisa tidur malam ngaji. Jam 2 udah dipaksanya aku bangun. Kan gitu Pak ya. Kata Allah, dosa yang kau buat ke sebiji matamu itu tidak imbang dengan ibadah kau yang 70 tahun. Jadi itu Bu, jadi kita itu harus merasa mau aja aku duduk di majelis ilmu ini karena Allah, bukan karena aku. Allah lah yang mengetuk hati aku mau ibadah nih. Ini kadang kita merasa pula ibadah kita ini udah banyak betul pula, padahal potensi duduk kayak gini berdosa kita Bu. Kadang ibu udah terkantuk, saya arahkan mata saya ke ibu, terbangunlah ibu balik gitu Pak. Bapak udah tergini Pak. Ya kan Pak, terbelalak balik mata bapak nih Pak. Sakit sebetulnya. Cuman Allah sayang sama bapak ibu. Itulah Pak. Jadi jangan bilang potensi dosa itu kalau kita mencuri aja Pak. Mencuri apa, padahal masuk Bu, menghina orang, merendahkan orang, itu kan semua bagian dari dosa Pak. Jadi dosa orang-orang soleh dan soleha itu kadang lebih parah lagi Bu daripada orang-orang yang tidak soleh itu Pak. Makanya jagalah, jangan ilmu agama yang Bapak Ibu terima menjadikan Ibu Bapak merasa lebih baik daripada orang. Kemudian kata para ulama apalagi Bu, merasa diri lebih baik berpotensi melalaikan kita dari dosa dan aib kita sendiri. Itu paling banyak terjadi itu Pak. Pesan Rasulullah, salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tapi dia lupa akan kayu besar yang ada di matanya. Dan itu memang benar Bu. Saya lihat ada ibu ini kerja dia memarkup anggaran. Jadi setiap bulan tuh Pak disuruhnya orang pakaian jelek-jelek. Ingat saya kejadiannya dulu tuh Pak ya. Misalnya jumlah buruh tuh 100 yang terlapor, itu 50 fiktif Pak. Jadi yang kerja itu cuma 50. Jadi setiap bulan ngambil gaji itu Bu, dia akan cari orang 50 orang, nanti dikasihnya 50.000 satu orang untuk ngambil gaji
untuk 50. Jadi satu-satu orang tuh Bu dikasih 50-50. Habis dia cuman 2.500.000, yang masuk ke dia Pak 49 orang tibanya Bu. Dia bayar orang pakai buruk-buruk. Cuman kalau cerita Bu, kadang payah kita cari tukang yang jujur nih ya Ustaz. Apa enggak ketawa kita dengarnya Pak ya. Nah, dia kalau aib orang nampak sama dia. Dia lupa kelakuan dia lebih parah daripada tukang ngambil semen itu berapa lah tuh Pak, ngambil besi. Yang diambil Bu hak orang 49 orang setiap bulan. Dia 50, satu tuh dibagilah 50 untuk 50 orang yang ngambil. Dan saya perhatikan apa orang-orang yang jahat ini tidak pernah tahu dia keburukan dia Pak, tapi dia tahu keburukan orang lain. Membilang orang tidak jujur bukan main lagi Bu. Apalagi kadang tuh misalnya dia oknum pegawai Samsat Bu, kadang heran kita Ustaz, banyak orang ini susah betul dia untuk jujur, padahal dia ngambil duit orang berapa sekali Pak. Diurus orang baik-baik, ngurus si Monda Bu, nggak lulus orang Pak. Nah, tapi kalau 650, itu baru lulus, langsung foto tuh Pak. Orang macam itu tuh Bu, kalau nengok kesalahan orang lain bukan main begitu Pak. Rapat di masjid dia pula paling vokal tuh Pak. Kita harus jelas-jelas keuangan nih, awak tahu Pak. Harus berjelas-jelas kita keuangan. Yang ngomong itu tuh lebih parah kejahatannya lagi Pak, soal keuangan. Itulah. Jadi makanya Bu, ketika orang menceritakan aib orang, sebetulnya aib dia sangat banyak. Itu cirinya Pak. Orang yang suka menceritakan keburukan orang, dia memang tertutup oleh aibnya sendiri. Padahal aib kita ini banyak Bu. Sempatlah dibukakan Allah isi kepala kita semua nih Pak ya. Apa yang kita pikirkan dulu. Dilempar orang pakai batu kita, betul enggak Pak? Sempat apa yang Bapak Ibu pikirkannya dinampakkan oleh Allah setiap kali kita berpikir tuh. Dilempar orang pakai batu. Dan setelah kita renungkan dia juga Pak. Karena banyak yang kita lihat nih, banyak yang kita pikirkan Pak. Nengok orang sukses di mulut, alhamdulillah lah, sukses dalam hati, dan dia setan kau ya, kaya betul kau ya. Sempat dibukakan Allah ketika kita lagi bicara sama kawan kita yang kaya, yang sukses. Alhamdulillah lah Pak, selamat ya Pak ya, anak-anak Bapak lulus luar negeri. Dah, dia sempat dipikirin keluar, nampaklah kita mau ninju-ninju kepala dia lah Pak kan. Karena keberhasilan dia itu kan orang tidak tahu. Jadi itu Bu, jangan kita sok suci dan merasa tidak ada aib. Jadi Pak, Nabi Musa dalam sebuah riwayat ditantang oleh Allah. Wahai Musa, carilah satu orang aja atau makhlukku, bawa satu aja yang engkau lebih baik daripada dirinya. Itu pesan Allah Pak. Nabi Musa harus cari, tapi Nabi Musa harus lebih baik daripada orang itu. Menurut pikiran kita, mudah enggak Nabi Musa mencarinya Pak? Seharusnya mudah. Tapi ternyata tahu Ibu, setiap kali dia lihat orang, selalu dia melihat orang ini lebih baik daripada dirinya. Karena semua kita ini Bapak Ibu dikasih Allah kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Udah sama macam sidik jari ini Bu, tidak ada yang serupa satupun Pak. Kita semua dikasih Allah kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ibu bikin lontong, ibu ini bikin lontong, bumbu sama, takaran sama, beda rasa. Itu tuh Bu. Karena yang satu ini memang Allah kasih dia kelebihan yang tidak dimiliki ibu yang satunya. Jadi jangan ibu paksakan diri belajar bikin lontong dengan orang pandai buat lontong Bu. Nggak akan sama rasanya Pak. Dia pakai perasaan bahagia, dia melakukan itu dengan tenang, memang cinta dia melakukannya. Awak ragu-ragu Bu, berapa lagi Kak? Ada masuknya, apa lagi? Itu aja udah berpengaruh Bu, kerasa tuh Bu. Ibu tahu kan apa kata Dr. Emoto? Air ini tidak mati, dia hidup. Jadi kalau kuah lontong, kuah gulai kita masukkan dengan kecemasan, dia akan merasakan hal itu. Itu penemuan Dr. Emoto inilah yang membuat orang jadi rajin baca Al-Quran. Karena 75% di tubuh kita ini adalah air, yaitu darah.
Kalau orang Islam rajin membaca Al-Quran, kristal darahnya akan bagus. Nah ini dia masak Pak, penuh dengan kecemasan, sedang temenung berkelahi sama suami, apa ndak agak-agak pahit, sedikit kuah tuh Pak. Dia menerima Bu. Dan diuji coba orang pula Bu, sama daun. Dipasangkan alat, satu orang mencabut daun dia. Seminggu kemudian orang yang mencabut tadi didatangkan Bu, bereaksi langsung pohon tuh. Takut dia Pak. Jadi makanya jangan dipaku-paku pohon itu sebetulnya itu Pak kan. Kita aja masalah paku di pohon enggak masalah. Cuman ternyata dia ingat Pak, siapa yang mencabut dia itu bergetar dia Bu. Takut dia. Gitu juga lah kita ini Bapak Ibu. Makanya kenapa makanan itu jadi tidak enak padahal bumbunya itu juga sebab kita tidak melakukannya dengan bahagia. Orang-orang jual lontong tuh Bu ya apa enggak enak-enak lontongnya Bu, dia melakukannya dengan bahagia Pak. Pakai bedendang lah dia Bu kan, memasukkan garam tuh pakai hey apa enggak dia perasaan bahagia. Kemudian apa kata Nabi Musa, kalau di manusia enggak ada, mana tahu hewan mungkin nih, aku bisa lebih baik daripada hewan. Ternyata sudah diamati Nabi Musa, hewan-hewan itu ternyata banyak hewan itu memiliki kebaikan daripada aku, kata Nabi Musa. Cobalah kita pikirkan Bu ya, monyet ngambil makanan itu hanya sepenuh tangan Bu. Manusia berebut talam durian itu udah penuh tangan, baju, kotak masuk semua Bu. Gimana kita mau bilang kita lebih baik daripada binatang? Anjing lapar, Bapak Ibu kasih dia makan, dia akan ingat dan tidak pernah menggigit Bapak Ibu selamanya. Kawan ibu manusia lapar, dikasih dia makan, suatu saat digigitnya kita Pak. Makanya banyak orang digigit oleh kawannya sendiri. Gimana kita mau bilang, kita dibilang orang monyet kadang marah lah Pak. Padahal kita Bu kadang di masjid ngambil pastel enggak sepenuh tangan Bu, sepenuh tas, buah hilang, apa hilang Pak. Kalau dihina orang tidak tanggung lah marahnya. Kita ini aneh Bu ya. Kalau kita menghina diri kita sendiri, ngapa kita tidak marah? Misalnya Ibu bercermin nih, dah tua bentuk aku sekarang badan dah melar-melar, tidak marah. Tapi coba orang yang ngomong gemuk Ibu sekarang, dia mulut kau, aku bilang gemuk, marah kita Pak. Jadi kita itu tuh Bu ya, anehnya itu kita tuh tidak bisa menerima kalau dari luar orang yang berkata seperti itu. Padahal kita itu tahu aku ini memang seperti ini gitu Pak. Kita dibilang orang, misal saya pas motong orang Bu di tikungan mau belok ke kanan, datang orang bilang monyet kau, saya malah ketawa Pak. Memang monyet yang macam itu tuh Pak kan, motong makanan orang, memotong jalan orang kan monyet Pak. Monyet tuh Bu dikasih wuk berebut dia tuh Pak, yang punya kawannya pun direbutnya. Makanya kalau dibilang orang monyet betul juga Ngapalah aku harus marah? Kita ngamuk dibilang orang monyet, padahal kelakuan kita kadang lebih daripada monyet tuh. Kalau kita dihina orang Bapak Ibu, kalau memang itu yang ada pada diri kita, ngapalah kita ngamuk Pak. Makanya ada sahabat Rasulullah itu Bu ya, yang banyak dihina orang tapi dia tidak ada mempermasalahkannya. Setelah Nabi Musa menyaksikan binatang pun tidak ada dia lebih baik daripada binatang, maka Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, tidak bisa aku bawakan kepadamu satu saja makhlukmu yang aku lebih baik daripada dirinya. Justru apa kata Allah? Selamat Musa, andaikan tadi ada kau bawa satu aja makhlukku yang engkau merasa lebih baik daripada dirinya, aku hapus namamu dari deretan Nabi dan Rasul. Itulah dilarang Allah merasa lebih baik itu. Nah, sahabat Rasulullah yang kena hina itu kenapa dia tetap ketawa Bu? Namanya Said As-Sulami Bu. Waktu Rasulullah setelah menasihati sahabat, dia bertanya, ya Rasulullah, apakah wajahku yang jelek ini, kulitku yang hitam, tubuhku yang pendek,
terhalang masuk surga ya Rasulullah. Kata Rasulullah, Allah tidak memandang rupa dan harta, tapi Allah memandang hati dan perbuatanmu. Ingat tuh Pak, tidak rupa kita yang dipandang Allah, tidak harta yang kita miliki yang dipandang Allah, tapi hati dan perbuatan. Kemudian ditanya dia oleh Rasulullah, kenapa kau bertanya seperti itu Said? Udah 8 kali aku meminang perempuan, kena tolak ya Rasulullah. Aku takut bidadari tentu nak mau nerima aku, sedangkan perempuan dunia aja nak mau nerima aku ya Rasulullah, apalagi perempuan surga. Tidak Zaid, bidadari surga tidak memandang rupamu juga, tapi yang dinilai oleh Allah untuk menghadiahkan bidadari kepadamu itu adalah hatimu dan amal perbuatanmu. Cuman tersentuh juga Rasulullah jadinya. Sini kau dulu Said, kau kenal dengan Ammar bin Wahab? Kenal ya Rasulullah. Dia punya anak perempuan namanya Atika, orangnya cantik. Katakan Rasulullah ingin menikahkanmu dengan anaknya. Oh semangatlah dia Pak. Dapat apa Bu? Ya dapat rekomendasi dari Rasulullah nih Pak. Pergi dia ke rumah Ammar bin Wahab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapa Said? Aku bawa pesan Rasulullah Paman. Rasulullah ingin menikahkan aku dengan putri. Kau jangan aku olah-olah Said. Aku lah kau bohong, berdosa kau bawa-bawa nama Rasulullah kau. Kau tahu enggak cantiknya anak aku seperti apa? Kau enggak nengok muka kau Said, badan kau hitam. Maaf Said, kau jelek Said. Tapi Said ketawa dari gitu kan, karena itu fakta Pak. Itulah yang dinikmati oleh para sahabat tuh. Jadi tidak berdosa orang menghina dia karena dia tidak ada kekecil hati Pak. Kalau kita mau tidak tidur malam digitukan orang tuh Bu. Tengoklah muka kau ni Kau tidak nengok muka anak aku, kulit anak aku. Kau jual-jual nama Rasulullah, berdosa kau Said. Kata Said ya, kalau Paman tidak percaya macam mana pula lagi? Aku sampaikan pesan aja Paman. Dia pergi Bu, keluar anak perempuan Ammar bin Wahab ini. Siapa tadi ayah? Said. Ayah pula dibohong-bohonginya. Masa dibilang Rasulullah menyuruh dia menikah dengan kau? Kau tahu bentuk Said kan? Ayah, kalau dia mengatakan itu dari Rasulullah ya, aku mau jadi istrinya. Nah, cepat ayah susul dia sebelum turun wahyu mengenai ayah menghina fisik Said tadi. Itu Bu, ketakutan Ammar bin Wahab Pak. Dikejarnya Said As-Sulami, tapi Said sudah sampai ke sisi Rasulullah. Gimana Said? Yang ke-9 ya Rasulullah. Tapi dia santai aja Bu, kena tolak udah 8 kali, tambah satu lagi udah 9. Jadi pengalaman itu mengajarkan kita kuat ternyata Pak. Kita banyak dikecewakan orang, sebetulnya Allah sedang menempa kita sebetulnya itu Pak. Ditipu orang, mendapatkan orang yang susah, yang ribet, yang perfect. Itu kan ujian loh Pak kan, menempa kita tuh Bu. Karena kalau mulus-mulus saja hidup ini mana enak Pak. Ulama aja Bu 40 hari hidupnya tanpa cobaan nangis dia Bu. Apa udah benci Allah nih sama aku nih? Itu Pak. Kalau kita malah bangga tuh Bu. Saya alhamdulillah lah semenjak mengamalkan duha nih udah setahun nih aman aja hidup saya. Hati-hati tuh Bu. Justru tidak ada cobaan dalam 40 hari itu saya khawatir kita Pak. Tanda Allah menjauh itu tahu Bapak Ibu, kita berbuat dosa tapi tidak ada hukumannya. Itu azab yang paling azab tuh Pak. Kemudian kita disibukkan oleh hal-hal yang tidak membuat kita dekat dengan Allah. Kalau udah banyak kita main HP Bu ya, itu berarti Allah sudah berpaling dari kita tuh Pak. Sudah berpaling Allah tuh. Cuman kita merasa aman aja Bu ya. Tidak sejumpa aku cerita-cerita orang nih, aku sholat biasa aja, tapi hidup aku enak aja. Itu istidrat Pak, betul. Nah kemudian Bapak Ibu, datanglah Ammar bin Wahab tadi. Maafkan aku ya Rasulullah, aku kira tadi Said bohong ya Rasulullah. Dan kabar baiknya Said, anak aku mau menjadi istrimu. Takbirlah semua sahabat Pak. Datang Utsman bin Affan, ini duit untuk kau Said. Itu sahabat Bu, Abu Bakar ngasih,
Kalau kita di grup kawan belum nikah, nikah kok aku nanggung tenda, aku nanggung ini, aku ngasih ini. Begitu kawan mau nikah hilang semua Pak di grup itu. Tapi kalau sahabat begitu jadi kasih. Banyaklah duit Said Pak. Itu kemudahan dikasih Allah. Besoknya pergi dia ke pasar Bu, mau beli alat-alat untuk nikahnya, baju apa segala macam, antaran. Terdengar pengumuman Bu bahwa pasukan muslim diminta berkumpul untuk berperang. Ragu dia Pak. Aku mau nikah, sementara ini panggilan jihad. Dakal, jihad aja laku. Padahal dia udah dapat izin untuk nikah Pak. Dibelinya apa jadinya Bu? Kuda perang, baju besi, pedang. Ikut dia gabung Bu di pasukan perang. Pas Rasulullah ngecek pasukan, nampaklah ngapalah terpendek nih di atas kuda nih dia. Tengok kulit hitam, kau Said? Iya ya Rasulullah. Ngapalah kau ikut Said? Kau kan mau nikah besok. Kau udah kau kasih izin. Kau udah 8 kali kena tolak. Ini sekarang udah ada nih ya. Udah banyaklah duit disumbang kawan-kawan. Ngapa kau pergi perang? Kalau aku masih hidup besok ya Rasulullah, jadi aku nikah ya Rasulullah sama Atika. Tapi kalau aku mati, bukankah kau mengatakan bidadari tidak akan menolak aku? Terserah kau lah Said. Bingung lah aku nengok kau lagi. Akhirnya perang berkecamuk Bu, meninggallah Said As-Sulami. Menangis Rasulullah nengok jenazah dia tuh Pak. Di sinilah kita tahu ternyata menangisi mayat itu tidak apa-apa Pak. Yang tidak boleh itu meratap. Itu beda kan tuh Bu, meratap sama menangis itu beda Pak. Kalau meratap tuh onde Bang, pendek pula umur Abang. Dulu banyak yang mau sama aku tinggalkan gara-gara Abang. Abang cemburu sama Mas Joko, Abang paskan HP aku, enggak taunya mati pula Abang. Itu yang enggak boleh. Ya, kena Mas Joko kan. Beda kalau agama non muslim Bu, makin kuat tangis makin tinggi bayarannya Pak. Jadi saya kalau nengok orang non muslim meninggal tuh Bu, saya tengok ini yang terisa-isa nih 50 nih. Nampak ada yang meraung-raung Bu, ini mungkin 100. Nampak ada berguling-guling, ini yang paling tinggi nih Pak, 150 sampai 200 tuh Bu. Itu yang menjerit dari jauh. Itu beda-beda hitungannya tuh Pak. Ada Pak, apanya tuh yang tukang tim penilainya nampaknya Bu, yang mana mau dikasih sekian-sekian. Tapi itu Bapak Ibu, justru kadang orang Islam yang menangis itu dibayar tuh Pak. Itulah kadang kasihannya gitu Pak ya. Tengok berjilbab yang nangis, rupanya mereka itu bayar Pak. Pokok asal mau nangis mau agama apapun dia bayar dia. Jadi kalau misalnya Bapak ada kepepet Pak, tengok-tengok aja lah Pak. Kalau ada orang non muslim meninggal lumayan juga Pak, 50, 100, 120. Karena banyak yang berjilbab waktu itu Bu. Itu ketawa aja Pak deh, kasihan lah umat Islam nih kalau susah rupanya Pak kan. Apa aja mau dia, penting duit. Nah kemudian Bu, habis Rasulullah menangis, tiba-tiba Rasulullah tersenyum. Habis Rasulullah tersenyum, tiba-tiba Rasulullah meninggalkan jasad Said dan memalingkan wajahnya. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kami melihat engkau tadi pertama menangis, kemudian tersenyum, kemudian kau palingkan wajahmu dari Said. Kata Rasulullah, aku menangis karena orang seperti Said ini langka. Dia sangat menginginkan pernikahan, tapi dia dahulukan jihad fisabilillah. Yang membuat aku tersenyum karena Allah memperlihatkan tempat Said di surga kepadaku. Dan yang membuat aku berpaling, ramai bidadari yang berebutan untuk menyambut ruh Said As-Sulami. Saking berebutan mereka, tersingkap-singkap betis mereka. Itu yang membuat aku memalingkan wajah. Said As-Sulami mungkin tidak mulia di sisi sahabat, jarang kita tahu namanya, tapi dia tinggi di sisi Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.